Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyaz billah. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, para pemirsa Kompas TV Riau dimanapun Anda berada. Ada sebuah nasihat di mana beliau adalah seorang ulama yang dikenal dengan kealimannya dan kezuhudannya, yaitu beliau adalah Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal. Di mana ada suatu kaum yang dimana mereka itu beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan, dan mereka beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan tersebut. Namun tatkala bulan Ramadan itu pergi, fa in salakha taraku, ketika bulan Ramadan itu pergi, mereka juga pun meninggalkannya. Artinya amalan ibadah yang selama ini mereka lakukan di bulan Ramadan, yang selama ini mereka semangat dan penuh dengan kegigihan, bahkan berlomba-lomba dalam meraih kebaikan itu, namun tatkala Ramadan itu pergi, dia pun juga meninggalkan, pergi. Artinya dia tinggalkan amalan kebiasaan di bulan Ramadan. Fabi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan. Maka seburuk-buruknya kaum itu adalah ketika dia tidak mengetahui Allah hanya kecuali pada bulan Ramadan saja. Allahu Akbar. Inilah nasihat
yang diberikan kepada kita dari seorang ulama yang bernama Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau juga menyebutkan, inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahadu as-sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang soleh, orang yang baik, dia adalah beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, dan dia jadikan 1 tahun itu penuh untuk beramal kepada Allah. Nah, inilah orang yang baik. Satu contoh, di situ menunjukkan perbedaan antara orang yang tidak baik dengan baik. Maka barometer orang terdahulu, para ulama, membedakan orang yang tidak baik dan baik itu melihat dari amalan dia pertama, kemudian amalan setelahnya. Sebagaimana disebutkan, para ulama salaf menyebutkan itu min thawabil al-hasanati as-sanatu ba'daha wa min jazai sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dibalasnya kebaikan seseorang itu dilihat daripada kebaikan setelahnya, dan dibalasnya keburukan seseorang itu dilihat dari setelahnya. Artinya, seseorang yang melakukan kebaikan, diterima atau tidak diterimanya amal kebaikan seseorang itu dilihat setelah dia melakukan kebaikan. Apakah setelah dia melakukan kebaikan itu dia bertambah kebaikannya, atau justru malah sebaliknya dia kurang kebaikan yang dia lakukan. Jadi barang siapa yang dia melakukan kebaikan, kemudian setelahnya dia menjadi lebih baik lagi daripada itu, maka inilah orang yang diterima amalannya. Dan adapun seseorang yang melakukan kebaikan, kemudian setelahnya dia turun kebaikannya, artinya dari dia mungkin persentasenya 100% turun menjadi 30%, maka ini amalannya tidak diterima. Atau sebaliknya dia tinggalkan kebaikan itu. Allahu Akbar. Inilah barometer di mana amalan itu diterima dan amalan itu tidak diterima. Begitu juga dengan seseorang yang menimba ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, kemudian setelah dia menuntut ilmu, apakah dia mengamalkan ilmu itu atau tidak? Apakah justru dia setelah belajar menuntut ilmu, kemudian dia mengetahui Allah, sehingga dia amalkan ilmunya? Atau sebaliknya, dia biasa saja, sama seperti halnya dia belum menuntut ilmu. Maka di sini menunjukkan dia berilmu atau tidak berilmu. Karena ilmu itu adalah mengetahui, bukan hanya sekedar belajar, tapi dia mengetahui. Makanya tadi dinasihatkan oleh Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, bi'sa qaumun la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan. Nah, itu dia. Seburuk-buruknya kaum itu adalah yang dimana dia itu tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Dan umumnya
kita ketahui bahwasanya mereka itu ketika di bulan Ramadan benar-benar mengetahui Allah. Sehingga mereka betul-betul beribadah kepada Allah. Bahkan mampu mereka dari pagi sampai pagi lagi membaca Al-Quran. Karena mereka mengetahui Allah. Ketika dia membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, dia mendapatkan jaza, balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ketika perginya Ramadan, mereka pun meninggalkannya. Nah, itulah nasihat daripada ulama kita yang bernama Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah ta'ala. Kemudian seseorang yang dia beramal dan hanya pada bulan Ramadan saja, dan dia tidak mengembalikan amalan dia seperti di bulan Ramadan, inilah yang dikiaskan tadi bahwasanya seburuk-buruknya kaum. Maka dari itu senantiasa kita terus beramal, ya, walaupun sedikit demi sedikit. Seperti kita telah menghabisi bulan Ramadan dan kita masuk kepada bulan Syawal ini, maka kita lanjutkan amalan itu. Dan tadi kita sudah melakukan amalan yang diwajibkan oleh Allah, sekarang kita melanjutkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan diantaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana wa atba'uhu sittan min Syawalin kana siyamu kasiyami ad-dahr." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari daripada bulan Syawal, dan dia berpuasa pada bulan Syawal tersebut, maka puasanya itu seperti puasa 1 tahun. Nah, inilah tadi yang dikatakan as-sanata kullaha, yang dia itu beramal soleh, berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, dia jadikan 1 tahun itu full semuanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak dikhususkan hanya bulan Ramadan, tidak dikhususkan hanya di bulan Muharram, tidak dikhususkan hanya di bulan Dzulhijjah, tidak. Tapi dijadikannya 1 tahun itu, semua bulan itu adalah tempat kebaikan, tempat beramal kepada Allah. Inna saliha yata'abbadu wa yajtahadu al-hasanata kullaha. Allahu Akbar. Inilah yang harus kita jadikan diri kita, motivasi kita untuk senantiasa terus beramal kepada Allah. Karena ketahuilah, sebagaimana seorang sahabat, beliau mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Al-Qamah, di mana beliau ini adalah seorang sahabat yang taat beribadah kepada Allah, namun pada akhir sakaratul mautnya, beliau itu sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun alhamdulillah atas daripada syafaat Nabi SAW, Nabi SAW memanggil ibunya,
mana dia sebelumnya itu durhaka kepada ibunya. Dan durhakanya bukan dengan membentak, membenci, tapi dia lebih cintanya kepada istrinya daripada kepada ibunya. Sehingga ketika ibunya ingin membutuhkan sesuatu daripadanya, dia pun enggan. Nah, inilah kisah daripada Al-Qamah. Namun alhamdulillah atas syafaatnya Rasulullah SAW, beliau pun akhirnya dapat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah setelah dipanggil ibunya, dan ibunya pun memaafkannya, dan Nabi SAW pun membantu untuk mentalkinkannya. Alhamdulillah beliau dapat untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, dan Nabi SAW pun menyebutkan beliau dijauhkan dari api neraka. Nah, ini kisah Al-Qamah. Nah, adapun Al-Qamah, dia bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, wahai Ummul Mukminin, apakah Rasulullah SAW sehari-harinya beramal itu ada waktu-waktu khusus tertentu yang dilakukannya? Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, la, kana amaluhu dimat. Tidak, beliau tidak mengkhususkan suatu amalan, melainkan amalannya itu terus menerus secara kontinu yang dilakukannya. Subhanallah, ini seorang Rasul, saudara-saudariku, yang sudah dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala surga untuknya, yang dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari perbuatan dosa yang dilakukannya, sehingga dia selamat dari perbuatan dosa, yaitu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Lantas bagaimana dengan kita yang bukan seorang Rasul, bukan utusan Allah, bukan Habibullah, bukan kasih Allah? Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu ataukah tidak? Maka itu kembalikan kepada diri kita. Oleh karenanya senantiasa kita mengingat, ya, kembali kepada sejarah-sejarah bagaimana para ulama dahulu mereka mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada sebuah kisah juga, seorang pemuda di mana dia mendatangi Amirul Mukminin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib pada saat itu duduk dan di hadapannya ada roti yang siap untuk disantap, roti yang lezat. Dan ketika pemuda itu menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertepatan pada hari Id, kemudian pemuda itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, al-yawmu Id, ini adalah hari Id, wa khubzan khasin, dan di hadapan kita sekarang ada roti yang siap untuk disantap. Artinya ya kita makan gitu. Ngapain kita nunggu-nunggu lagi? Kemudian Ali pun berkata,
al-yaumu id, hari id itu man kubila siyamuhu wa kubila qiyamuhu wa ghufira dhanbuhu wa syukira sa'yuhu wa kubila amaluhu. Di mana hari id itu adalah orang yang dia amalan puasanya diterima. Orang yang diterima sholat malamnya. Dan orang yang diampunin dosanya. Dan seluruh amalannya pada hari itu bermanfaat baginya. Wa qubila amalu, dan amalannya pun diterima. Ini adalah id. Kemudian Ali berkata lagi, al-yaum lana id, hari ini kita id, wa ghadan yaum id, dan besok juga kita id. Kullu yaumin la ya'sillaha fihi wa lana id, dan di mana setiap hari itu, ya, setiap hari itu dia tidak melakukan maksiat kepada Allah di dalamnya. Jadi walana yaumul id, dan inilah bagi kita yaumul id. Artinya yaumul id itu adalah hari pembersihan dosa. Hari di mana amalan seseorang itu diterima. Hari di mana usaha seseorang itu melakukan sholat malam di bulan Ramadan diterima. Dan hari di mana seorang itu diampuni dosanya. Makanya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala juga mengatakan, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah id itu yang mana orang itu memakai pakaian baru, baju baru, ya. Wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Dan adapun id itu adalah bagi orang yang ketaatannya itu bertambah. Allahu Akbar. Bertambah ketaatannya. Maka seseorang yang setelah id, ketika dia bertambah ketaatannya, bertambah amalannya, maka inilah yang dikatakan id baginya. Pembersihan dosa. Nah, walaisal id tajmala bil libas war rukub. Dan bukanlah id itu juga yang membaiki baju, artinya mengganti baju baru. Baju yang lama diganti baju baru. Nah, kan secara realita yang sekarang ini umumnya di kalangan masyarakat orang muslim kita itu ketika datangnya hari Id udah bagaimana untuk memakai pakaian baru, ya, atau mobil pun harus diservis, diperbaiki untuk persiapan pergi mudik, gitu kan. Nah, ini umumnya orang menganggap hari itu seperti itu. Padahal hakikatnya dia adalah hanya diperuntukkan kepada orang yang memang dia diterima amalannya semuanya. Nah, bagi seperti kita sekarang, dimana kalau udah Id itu pergi ke suatu tempat, ya, berkreasi atau berkumpul dengan keluarga, maaf-maafan, ya,
kemudian berbagi THR. Nah, ini laisal id, bukan ini id itu. Ya. Wa innamal id liman ta'atu tazid. Nah, itu dia. Jadi sungguhnya id itu adalah yang dimana orang itu ketaatannya bertambah. Nah, ini sebaliknya, orang yang dia di saat bulan Ramadan yang harusnya dia puasa, kemudian melakukan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, dia tidak lakukan. Bahkan puasanya bolong-bolong, ya kan? Bahkan dia sengaja tidak berpuasa. Namun ketika datangnya Id, dia pula yang lebih bahagia. Kumpulkannya keluarganya, anak-anaknya. Ya, dia persiapkan baju baru untuk anak-anaknya. Dia persiapkan mobil yang bagus, dia servis, kemudian nanti untuk dia menganggap pergi ke keluarganya dengan mudik, dengan aman. Ala kulli hal, yang terjadi apa? Banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Mudarat, terjadinya kecelakaan, musibah yang tidak pernah disangka. Maka ini adalah sesuatu yang sudah biasa turun-menurun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham hakikat daripada id tersebut. Ma'asyarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para pemirsa Kompas TV Riau dimanapun Anda berada, maka perhatikan bagaimana para sahabat mereka ketika datang Id itu bukan pergi kemana-mana, tapi mereka melakukan sholat Id, kemudian mencari teman-temannya dan saling mendoakan. Mereka saling mendoakan, berharap bahwasanya mereka mendapatkan amalan mereka diterima. Makanya mereka kalau bertemu mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang satu lagi menjawab taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan. Ini yang disiarkan oleh para sahabat tatkala itu. Nah, namun semua itu tidak ada larangan. Namun yang perlu kita perhatikan bagaimana kita mengamalkan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Maka seperti itulah para sahabat, tabi'in, mereka saling mendoakan, bahkan berharap untuk mendapatkan amalan mereka diterima. Sebagaimana nasihat daripada Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Ketika itu beliau berkhutbah, dan di dalam khutbahnya beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum suntum, sesungguhnya kalian itu berpuasa lillahi thalathina yauman, karena Allah, kemudian sebanyak 30 hari. Wa kuntum thalathina lailatan, dan kalian sholat malam sebanyak 30 malam. Wa kharajtum al-yawm tatlubu minallah an yataqabbala minkum, dan kalian keluar, kemudian pada hari itu kalian meminta kepada Allah agar
diterima amalan kalian. Maka inilah nasihat daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan dia adalah seorang tabi'in. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan kulla yaumin, setiap hari, ya, beliau mengatakan yamurru alal mu'min wa la yaktub alaihi dzambun fahuwa yaum id. Setiap hari seorang mukmin itu melewati di mana Allah tabaraka wa taala tidak mencatat dosa seorang hamba tersebut. Fahuwa yaumul id. Dan itulah dia sedang yaumul id, sedang berbahagia di yaumul id, di mana seorang itu dosanya tidak dicatat. Artinya dia diampuni dosa-dosanya, ya, dosa-dosanya diampuni. Maka inilah nasihat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lantas yang kita sekarang ini masuknya pada bulan Syawal, kita telah menyelesaikan kewajiban kita di bulan Ramadan, kemudian kita telah menyambut Yaumul Id. Sekarang kita masuk di bulan Syawal. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita mengamalkan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, man shoma Ramadan wa atba'u sittan min Syawalin kana siyamu kasiyamid dahr. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari daripada bulan Syawal dan dia berpuasa pada saat itu, kana kasiyami ad-dahr, puasanya itu seperti puasa 1 tahun. Dan ini adalah sunnah, yustahabus shaum, puasa yang disunnahkan. Maka ini yang harus kita tanamkan di bulan Syawal ini. Kemudian kita tingkatkan lagi amal ibadah kita dengan memperbanyak baca Al-Quran. Jangan hanya pada bulan Ramadan saja, tapi di bulan Syawal ini. Yang tadi kita di bulan Ramadan belum selesai, hanya sampai 15 juz, maka sekarang ini kita selesaikan. Ya, agar kita mendapatkan di situ kebaikan tersebut dari baca Al-Quran kita. Wah, sedikit demi sedikit, secara kontinu. Ya. Kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita perbanyak takwa kita. Karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian itu, kan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan juga yaitu berbanyak kita meminta kepada Allah keistiqomahan agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah dalam beribadah kepadanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita bagian dari hamba Allah yang istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan juga menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa baraka an'am
wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.